Surat terbuka investor China kepada Presiden Prabowo soal iklim investasi di Indonesia ramai jadi sorotan publik. Mau tarik investasi 580 triliun. Breaking news, Kamar Dagang China mengirimkan surat ke Pak Prabowo langsung mengenai protes soal kebijakan hingga iklim investasi di Indonesia. Malaysia dan China terus berkukuh kerjasama dalam industri EV. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama untuk membangunkan bersama industri masa hadapan dengan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menjadi barisan hadapan kesediaan Malaysia untuk ekonomi masa hadapan. Malaysia diam-diam punya ambisi besar. Membawa pulang jet tempur siluman paling canggih Rusia, Indonesia dikhianati China dan Rusia, malah memilih Malaysia. Udah kalah dengan China, kalah juga dengan Rusia, lebih percaya kepada Malaysia daripada Indonesia. Ada apa tentang negara Indonesia di mata mereka ini, geng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video baru saja Indonesia dan Cina ataupun Cina berinvestasi kepada negara Indonesia, geng. Namun beberapa hari ini, geng, ya Allah ya Rabbi, Cina menarik investasinya sebanyak Rp580 triliun, geng. Dan yang sangat mengejutkan, geng, malah Malaysia yang bekerja sama dengan Cina. Ini kenapa sih? Kok malah negara-negara tidak mau berinvestasi kepada negara Indonesia? Cina loh. Tahu sendiri negara Cina itu sering banget berinvestasi kepada negara-negara. Namun kenapa sekarang Kadin Cina kirim surat protes ke Prabowo mau tarik investasi sebanyak Rp580 triliun. Tak jadi berinvestasi di Indonesia, geng. Kenapa ini? Oke, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya sajikan buat kalian simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Indonesia Cina baru aja bikin kesepakatan gila senilai 36,4 triliun rupiah. Dan ini bukan investasi biasa. Ini bagian dari skema Two Countries Twin Parks. Artinya, Indonesia dan Cina nggak lagi sekadar jual beli. Kita sekarang mitra sejajar dalam industri dan teknologi. Skema ini digagas Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Cina Li Qiang dan dieksekusi langsung di lapangan oleh Menko Airlangga. Nilai 36,4 triliun rupiah ini bakal diwujudkan lewat 16 proyek mulai 2026 berlokasi di Batang, Semarang, dan Bintan. Investasinya dipakai buat apa nih? Mulai dari hilirisasi baja dan nikel, pengolahan makanan dan hasil laut, energi surya dan penyimpanan energi, sampai riset AI Indonesia Cina dan pengembangan drone teknologi. Bayangin, proyek AI bareng raksasa teknologi, ini peluang emas buat talenta digital Indonesia. Airlangga juga bilang potensi pasar kolaborasi ini tembus 20 triliun dolar Amerika karena dua negara sama-sama tumbuh stabil di kisaran 5%. Kesimpulannya, ini bukan cuma angka triliunan di atas kertas. Ini langkah besar Indonesia naik kelas menuju negara industri dan teknologi maju. Dan yang paling merasakan dampaknya nanti adalah generasi muda. Surat terbuka investor China kepada Presiden Prabowo soal iklim investasi di Indonesia ramai jadi sorotan publik. Investor menilai sejumlah kebijakan seperti DHESDA, royalti, dan aturan tambang berdampak pada biaya produksi dan aktivitas usaha. Namun pemerintah menegaskan kebijakan tersebut dibuat untuk menjaga kepentingan nasional, memperkuat tata kelola investasi, dan memastikan hilirisasi memberi manfaat lebih besar bagi Indonesia. Pemerintah juga memastikan hubungan ekonomi Indonesia dan China tetap berjalan baik. Menurut kalian, bagaimana cara terbaik menjaga investasi tetap masuk tanpa mengorbankan kepentingan nasional? MSCI belum cukup, perang belum cukup, windfall belum cukup. Nah, ditambah lagi nih ya, Cina mau tarik investasi 580 triliun. Wih, Aduh,
Breaking news, Kamar Dagang China mengirimkan surat ke Pak Prabowo langsung mengenai protes soal kebijakan hingga iklim investasi di Indonesia. Jadi kurang lebih suratnya itu seperti ini guys, dan ini pembukaannya aja ya. Nanti ada isi-isinya juga, tapi di sini ada poin-poin penting, yaitu di sini ada tertulis juga mengenai korupsi. Jadi intinya ada beberapa poin-poin penting yang dikeluhkan oleh investor atau pebisnis China yang menanamkan modalnya itu di Indonesia. Jadi sebelum itu guys, Kamar Dagang ini apa sih maksudnya? Jadi Kamar Dagang ini adalah lembaga yang mewakili dari investor-investor dan pebisnis China yang menanamkan modalnya itu di Indonesia dan berbisnis di Indonesia langsung. Jadi salah satu protesnya ini ada mengenai soal kenaikan dari tarif royalti nikel atau tambang-tambang lainnya. Soalnya kemarin itu pemerintah katanya berencana untuk menaikkan royalti tambang. Ya otomatis kalau royalti dinaikkan maka margin dari perusahaan tersebut akan tergerus ya. Selanjutnya mereka itu juga protes soal pembatasan produksi nikel di dalam negeri. Ya kemarin itu soalnya pemerintah ada membatasi produksi nikel untuk menjaga harga nikel itu tetap tinggi ya. Nah tapi dengan pembatasan ini ya pabrik-pabrik otomatis produksinya akan menurun. Lalu mereka juga menyoroti soal uang dari devisa itu yang ditahan selama 1 tahun sebesar 50%. Lalu ada juga mengenai visa ketenaga kerjaan. Nah, lalu mereka juga menyoroti soal regulasi yang berubah-ubah. Mereka juga menyoroti guys soal pungli dan korupsi di tempat mereka itu menjalankan bisnis ya. Ya kita tahu lah ini sudah rahasia umum ya bahwa di tempat-tempat seperti itu pasti banyak sekali pungli dan pejabat-pejabat daerah yang meminta uang ya untuk memuluskan proyek di sana. Tentu saja ini sangat membebani pebisnis dan investor China yang berbisnis di Indonesia. Tentu ini sebenarnya kabar buruk guys, karena mereka itu mau gimana pun itu menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak. Dikabarkan itu sekitar 400.000 tenaga kerja yang mereka bisa hasilkan. Ya otomatis ini sangat membantu perekonomian negara ya, dan kalau mereka sampai cabut ya ditambah lagi lah belakangan ini banyak sekali investor yang cabut dari Indonesia karena ya itu tadi guys yang faktor-faktor tadi ya, dan itu menyebabkan rupiah jebol dan IHSG hancur saham Indonesia ya. Ya sebenarnya menurut gue ini pemerintah sudah harus benar-benar serius ya. Ini benar-benar kita tuh sekarang sedang terjepit, ekonomi kita sedang sangat-sangat kritis dan seharusnya itu benar-benar ada kebijakan yang sangat-sangat radikal untuk mengatasi permasalahan ini. Yang mudah-mudahan saja Pak Prabowo itu menotis kesalahan ini dan mengambil tindakan yang cepat. Jangan Baru saja kita mendengar kabar bahagia, geng. Malah kabar derita, guys. Ini ini pasti ya pastilah tidak jauh dan tidak mungkin itu pungli. Pungli dari pejabatnya, dari ormasnya, dari premanismenya di Konoha ini, guys. Jadi iya, Cina takutlah sekelas Cina loh ya, yang berani dimanapun dia berinvestasi. Di Indonesia dia menarik investasinya sebanyak 580 triliun. Bayangkan, baru saja kita mau tidur mimpi nyenyak, terbangun. Ini pemerintah gimana ya? Dia tuh mau untungnya sendiri, ada investor asing masuk ke dalam negara. Itu malah bukan malah bagus, malah disupport, malah apa enggak. Malah, ini kesempatan besar untuk dipungli. Pungli. Kayak gitu, pungutan liar. Ini yang paling berbahaya di Indonesia. Ini yang meruntuhkan ekonomi Indonesia. Ini yang membuat rupiah jatuh ke dasar jurang. Pasal apa? Pasal pungli. Nah, ini harus diberantas oleh pemerintah. Dan lebih mengejutkannya lagi, guys, kabar dari Malaysia Madani ini kan mengabarkan bahwasannya Cina itu lagi berinvestasi ke negara Malaysia. Waduh, lagi-lagi ke Malaysia nih, guys. Kalah saing lagi kita nih. Gimana cuplikannya? Jom kita simak bersama-sama. Malaysia dan China terus berkukuh kerjasama dalam industri EV. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia dan China akan memperluaskan kerjasama strategik dalam sektor kenderaan elektrik atau EV. Menurut beliau, kerjasama ini penting bagi mempercepat pembangunan ekosistem EV negara, termasuk aspek teknologi, pembuatan dan pembangunan bakat tempatan. Hubungan erat antara kedua-dua negara juga dijangka membuka lebih banyak peluang pelaburan serta meningkatkan daya saing Malaysia dalam industri teknologi hijau serantau. Langkah ini selari dengan usaha kerajaan memperkukuh transformasi industri negara ke arah ekonomi masa depan yang lebih mampan dan moden. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama untuk membangunkan bersama industri masa hadapan dengan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menjadi barisan harapan kesediaan Malaysia untuk ekonomi masa hadapan.
Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional, mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, pembuatan pintar, sistem digital dan pembangunan bakat sebagai bidang utama kerjasama. Malaysia diyakini mempunyai kedudukan geografi strategik, asas perindustrian yang semakin berkembang dan tenaga kerja muda yang boleh dilatih, manakala China mempunyai kekuatan teknologi, sekolah industri dan kepimpinan yang terbukti dalam industri tenaga baharu. Tegasnya peralihan kepada EV, bateri dan tenaga baharu boleh mewujudkan ekosistem industri baharu yang disifatkan sebagai antara revolusi perindustrian paling penting dalam era moden. Di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Singapura, penjualan kenderaan elektrik meningkat sebanyak 62% dalam tempoh 9 bulan pertama tahun lepas. Susulan perkembangan ini, Malaysia telah membuat keputusan jelas untuk tidak sekadar menjadi pengguna pasif, sebaliknya menjadi peserta aktif dalam ekosistem EV dan ekosistem tenaga bersih serantau. Bagi menyokong hasrat ini, Malaysia meletakkan TVET sebagai barisan hadapan kesediaan untuk ekonomi masa hadapan dengan melahirkan tenaga mahir termasuk jurutera, pereka sistem, pakar teknikal dan bakat perisian untuk memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Demi mendepani keperluan masa depan, Malaysia dan China juga telah menubuhkan Malaysia-China Institute MCI yang akan memberikan tumpuan khusus kepada TVET berteknologi tinggi dan teknologi maju. Enak ya kalau dengar berita negara awal. Malaysia versus Indonesia di mata Presiden Rusia. RI Prabowo Subianto tertawa diberikan uang receh oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemberian uang receh itu diberikan Putin saat menerima kunjungan Prabowo Subianto di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg, Rusia pada Kamis 19 Juni. Putin memberikan sebuah koin kepada Prabowo. Pemilikan limuzin Aurus Senat oleh Yang di-Pertuan Agong Bertaraf tinggi. Malaysia diam-diam punya ambisi besar. Membawa pulang jet tempur siluman paling canggih Rusia, Su-57. Bahkan Sang Raja Malaysia dikabarkan bolak-balik ke Rusia hanya untuk melihat langsung kemampuan pesawat tempur ini. Biasanya urusan pembelian alutsista cukup diurus Menteri Pertahanan atau Perdana Menteri. Tapi kali ini berbeda. Raja sendiri turun tangan. Sebuah sinyal bahwa Malaysia benar-benar serius. Rusia pun terlihat lebih aktif menawarkan Su-57 ke Malaysia dibanding Indonesia. Alasannya jelas. Malaysia sudah lama mengoperasikan Su-30 buatan Rusia. Pilot, teknisi, hingga sistem persenjataannya dinilai lebih siap beradaptasi. Namun pertanyaan besarnya mulai muncul, apakah Malaysia benar-benar mampu membeli sekaligus merawat jet tempur generasi kelima ini? Karena memiliki Su-57 bukan cuma soal gengsi dan kekuatan udara, tetapi juga soal biaya raksasa yang bisa menguras anggaran pertahanan setiap tahun. Indonesia dihianati China dan Rusia, malah memilih Malaysia. Udah kalah dengan China, kalah juga dengan Rusia, lebih percaya kepada Malaysia daripada Indonesia. Ada apa tentang negara Indonesia di mata mereka ini, geng? Aduh, itu hari Rusia lebih percaya kepada Malaysia. Sekarang China lebih menanamkan modal ke Malaysia. Lebih baik bekerja sama dengan Malaysia. Ada apa dengan Indonesia, guys? Pertanyaan ikinya. Aduh, dihianati oleh negara. Udah mungkin masuk ke dalam negaranya. Kok seperti ini, Pak, aturannya di Indonesia ini? Pelik-pelik lah. Dari menterinya, dari warganya, dari para ormas-ormas dan lain sebagainya. Ini tidak boleh diteruskan nih. Bisa bahaya ini. Ini negeri yang yang mundur 20 tahun lalu ini. Makanya para cabul, geng. Ini harus tugasnya pemerintah untuk memperbaiki hal-hal seperti ini, geng. Supaya tak terjadi lagi seperti pungli dan lain sebagainya. Harus ditegaskan seperti itu, geng. Gerak cepat, Don, Pak.
biar tidak investor masuk kabur, masuk kabur, masuk kabur, udah belum bekerja kabur. Oke geng, apa-apa bener silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.